Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Berlianasari. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah yang ada di tanah datar, yaitu di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kali ini saya mengambil objek sejarah yaitu Benteng Van der Capellen. Benteng ini sendiri tidak terlepas dari campur tangan bangsa Belanda ketika terjadinya perang antara kaum agama dengan kaum adat. Perang tersebut terjadi pada tahun 1821. Pada saat itu, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda agar menang dan didirikanlah Benteng Van der Capellen. Benteng Van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat, Indonesia. Fort Van der Capellen juga merupakan sebuah nama lama Batu Sangkar. Diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng Van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng Van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan antara kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Waktu itu, masyarakat Minangkabau telah banyak melakukan praktik budaya sehari-hari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya, sabung ayam, berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya. Namun, gerakan pemurnian ajaran agama Islam ini tidak berjalan mulus dan memperoleh tantangan dari kaum adat. Dalam kondisi demikian, pertentangan antara kaum adat dan kaum agama semakin meruncing dan konflik terbuka antara keduanya tidak dapat dihindarkan lagi. Konflik terbuka berupa peperangan fisik antara kaum adat dan kaum agama membuat kaum adat meminta bantuan kepada Belanda yang pada waktu itu sudah berkedudukan di Padang. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Rev masuk ke tanah datar untuk melakukan penyerangan kepada rakyat. Sesampai di Batu Sangkar, pasukan Belanda dipusatkan di suatu tempat yang paling tinggi di pusat kota, lebih kurang 500 meter dari pusat kota. Pada tempat ketinggian inilah, pasukan Belanda kemudian membangun sebuah benteng yang permanen. Bangunan benteng pertahanan yang dibangun pada tahun 1824 berupa bangunan yang memiliki ketebalan dinding 75 cm dan lebih kurang 4 meter dari dinding bangunan dibuat parit dan tanggul pertahanan yang melingkar mengelilingi bangunan. Bangunan inilah yang kemudian diberi nama Benteng Van der Capellen sesuai dengan nama Gubernur Jenderal Belanda pada waktu itu, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Dengan adanya benteng pertahanan yang permanen dan strategis, maka secara militer dan politis memudahkan Belanda untuk menguasai wilayah sekitar Batu Sangkar. Hal ini menandakan beratnya perjuangan kolonial Belanda di tanah datar sehingga harus membuat benteng pertahanan. Kesempatan demikian akhirnya bukan hanya bertujuan untuk memadamkan gerakan kaum agama, tetapi sekaligus untuk menguasai secara politis kawasan tanah datar dan sekitarnya. Konflik ini
akhirnya berkembang menjadi operasi militer Belanda. Kenyataan demikian menyadarkan bahwa kaum adat yang semula mengizinkan Belanda untuk masuk ke tanah datar. Keberadaan Belanda di Batu Sangkar sampai saat meletusnya Perang Dunia II. Pada saat Jepang berhasil merebut Sumatera Barat, kemudian Belanda meninggalkan Batu Sangkar. Benteng Van der Capellen kemudian dikuasai oleh Badan Keamanan Rakyat dari tahun 1943 sampai 1945. Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pendudukan Jepang, Benteng Van der Capellen kemudian dikuasai oleh Tentara Keamanan Rakyat sampai pada tahun 1947. Pada waktu agresi Belanda II, Benteng Van der Capellen kembali dikuasai oleh Belanda selama 2 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950. Pada saat meletusnya peristiwa PRRI tahun 1957, Benteng Van der Capellen dikuasai oleh Batalion 439 di Ponegoro yang kemudian diserahkan kepada Polri pada tanggal 25 Mei 1960. Oleh Polri, kemudian ditetapkan sebagai markas Komando Resort Kepolisian Tanah Datar dan berlanjut hingga tahun 2000. Sejak tahun 2001, Benteng Van der Capellen dikosongkan karena Polres Tanah Datar telah pindah ke bangunan baru yang berada di Pagaruyung. Beberapa perubahan bangunan antara lain, atap yang semula berupa atap genteng diganti dengan atap seng pada tahun 1974. Pada tahun 1984 dilakukan penambahan ruangan untuk serse dan dibangun pula TK Bayangkari. Parit yang masih ada di sebelah kanan dan kiri bangunan benteng ditimbun dan diratakan pada tahun 1986. Selain itu, ruangan sel tahanan yang semula terdiri dari 4 ruangan dibongkar satu sehingga tinggal menjadi 3 ruangan. Perubahan bangunan terakhir kalinya terjadi pada tahun 1988, yaitu berupa penambahan bangunan kantin dan bangunan untuk gudang. Pada tahun 2008, sebahagian dari bangunan Benteng Van der Capellen telah direnovasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, kemudian akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2009, yaitu mengembalikan ke bentuk aslinya. Fungsi dari Benteng Van der Capellen telah mengalami perubahan semenjak ditinggalkan oleh pihak Belanda pasca Jepang berhasil merebut Sumatera. Di antaranya pernah menjadi markas Badan Keamanan Rakyat dari tahun 1943 sampai 1945. Pernah juga menjadi Mapolres Tanah Datar hingga tahun 2000. Ketika tak adanya kunjungan pada Desember 2015, benteng ini sudah menjadi kantor Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, serta kantor kuartir cabang Gerakan Pramuka Tanah Datar. Hingga saat ini, keberadaan benteng terlihat masih terjaga dengan baik. Namun, memang sudah tidak terlihat seperti masa ia dibangun dahulu. Parit-parit yang mengelilingi benteng ini telah ditimbun dengan tanah.